Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Cahyani Mulan dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan, serta kegunaannya. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas pelajaran kimia. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Minyak bumi memiliki istilah petroleum dalam bahasa Inggris, yaitu petro yang artinya karang dan olum artinya minyak. Minyak bumi dijuluki sebagai emas hitam karena terdiri dari cairan yang kental berwarna hitam atau kehijauan. Selanjutnya, pembentukan minyak bumi. Minyak bumi berasal dari makhluk hidup yang sudah terkubur selama berjuta-juta tahun yang lalu. Selama terkubur, makhluk hidup tersebut akan mengalami 3 masa perubahan kimiawi, yaitu diagenesis, ketagenesis, dan metagenesis. Diagenesis merupakan daerah yang tidak matang yang tidak memiliki perangkahan terlalu banyak. Diagenesis masih dibagi menjadi 3 proses, yaitu diagenesis dini, pertengahan, dan akhir. 2. Ketagenesis merupakan daerah yang terdiri dari minyak dan gas basah dengan perangkahan cukup banyak. Pada masa ini, senyawa kimia mengalami perubahan akibat suhu dan kedalaman, sehingga terjadi penguraian termal kerogen. 3. Metagenesis. Saat metagenesis terjadi, kerusakan termal dari senyawa cairan menjadi residu berupa padatan. Hal ini akan mengubah senyawa organik menjadi senyawa yang kekurangan hidrogen. Akibatnya akan terbentuk material berharga seperti grafit dan intan. Selanjutnya, teknik pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya, yaitu dimulai dengan distilasi bertingkat, kemudian cracking, dan selanjutnya adalah reforming dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Tahap berikutnya polimerisasi, dilanjutkan treating, dan terakhir blending. Yang pertama yaitu distilasi atau penyulingan, yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Yang kedua adalah cracking. Cracking adalah pemisahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Yang ketiga, reforming. Reforming adalah pengubahan bentuk molekul-molekul bensin bermutu kurang baik menjadi mutu lebih baik menggunakan katalis dan pemanas. Yang keempat adalah polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul besar seperti penggabungan senyawa isobutana dengan senyawa isobutena akan menghasilkan isoktana, yaitu bensin berkualitas tinggi. Yang kelima adalah treating. Treating adalah proses penguraian minyak bumi dari pengotor-pengotornya. Tahap terakhir pada pengolahan minyak bumi adalah blending. Blending yaitu dilakukan pencampuran suatu zat aditif supaya berkualitas sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya dalam kehidupan. Fraksi minyak bumi pertama adalah gas. Gas ini memiliki jumlah atom karbon 1 sampai karbon 4. Titik didih lebih dari 30 derajat Celcius. Kegunaannya adalah sebagai gas LPG dan produk petrokimia. Yang kedua adalah petroleum ether. Petroleum ether memiliki jumlah atom karbon C5 sampai C6 dan titik didihnya 30 sampai 60 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut nonpolar dan pembersih. Yang ketiga adalah likronin atau nafta. Jumlah atom karbon pada likronin atau nafta adalah C6 sampai C7 dengan titik didih 60 sampai 100 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai pelarut nonpolar dan zat aditif bensin. Yang keempat yaitu bensin atau gas olin. Bensin atau gas olin memiliki jumlah atom karbon C7 atau heptana serta titik didih 60 derajat sampai 2
derajat Celcius. Digunakan untuk bahan bakar kompor, mesin jet, dan juga untuk bahan bakar kendaraan. Yang kelima adalah solar. Jumlah atom karbon pada solar lebih dari C12 serta memiliki titik didih 250 sampai 400 derajat Celcius. Kegunaan solar sebagai bahan mesin diesel. Yang keenam adalah oli. Oli merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas kendaraan. Yang terakhir adalah residu. Residu merupakan cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon lebih dari 70 dan titik didihnya lebih dari 500 Celcius. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.